Nah, modul ajar terdiferensiasi ini, atau kita sebut perangkat pembelajaran, dapat pula dimodifikasi. Sebenarnya, Ibu Bapak, jangan pusing dahulu jika ingin membuat modul ajar, karena menurut Kemendikbud nomor 16, atau aturan di standar proses pendidikan, guru dapat memilih 2 cara untuk menyusun perangkat pembelajaran atau modul ajar. Yang pertama, Ibu Bapak guru sekalian, Anda dapat memilih atau memodifikasi perencanaan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik murid. Barangkali Anda pernah mendapatkan modul ajar, entah dari MGMP, entah dari pelatihan, atau ikut guru penggerak. Barangkali Anda mempunyai koleksi modul ajar. Modul ajar tersebut untuk pembelajaran terdiferensiasi dapat Anda modifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Hanya tinggal disesuaikan dengan pemetaan siswanya, kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, selain memodifikasi, tentunya Anda sebagai seorang guru dapat menyusun sendiri dari nol perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid Anda. Catatannya adalah ketika Anda memodifikasi maupun menyusun rencana pembelajaran ini, Anda dapat menggunakan berbagai teknik, Anda dapat menggunakan berbagai instrumen penilaian atau assessment yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus ingat, filosofi banyak jalan menuju Roma, tujuannya hanya satu. Jadi tujuan pembelajaran harus jelas dan menjadi muara utama sebelum Anda mengembangkan modul ajar berdiferensiasi lebih lanjut. Lalu kemudian untuk memodifikasi atau menyusun sendiri, apa saja ya yang ada di perangkat pembelajaran ini atau modul ajar? Kurang lebih ada 3 bagian umum yang ada di dalam modul ajar, yaitu ada informasi umum, ada komponen inti, dan juga ada lampirannya, Ibu Bapak Guru. Barangkali Ibu Bapak Guru di sini sebelumnya sudah pernah membuat modul ajar semua? Ada yang sudah pernah membuat modul ajar dari nol? Iya, sudah pernah ya Ibu Bapak? Sudah pernah membuat dari nol ataupun memodifikasi dari yang sudah ada. Nah, saya hanya mau mereminder sejenak tentang komponen modul ajar, khususnya di kurikulum Merdeka. Iya, ada yang belum pernah, tidak apa-apa. Hari ini kita belajar bersama, Bapak. Iya, 3 kategori utama, ada informasi umum, ada komponen inti, dan juga lampiran. Di informasi umum, di sini ada 6 poin. Paling tidak di dalam modul ajar ini ada 6 poin. Ada identitas penulis modul, yaitu nama Ibu Bapak Guru dan juga satuan pendidikan. Kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, karena di era kurikulum Merdeka. Kemudian ada sarana dan prasarana, target peserta didik, dan juga model pembelajaran yang digunakan. Khusus hari ini, dalam materi pembelajaran terdiferensiasi, saya hanya akan membahas bagian yang di checklist. Karena jika Bapak Ibu ingin memodifikasi modul ajar, bagian yang di checklist inilah yang perlu dapat perhatian khusus. Karena disinilah letak diferensiasinya. Jadi kalau di informasi umum ada kompetensi awal, sarana dan prasarana, dan juga target peserta didiknya. Nah, kemudian untuk bagian komponen inti dari sekian banyak bagian dari modul ajar, ada 2 bagian yang ingin saya bahas lebih lanjut. Karena 2 bagian ini yang memang menjadi ciri khusus perangkat pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu di bagian assessment dan juga kegiatan pembelajaran. Sehingga total ada 5 poin lanjutan yang ingin saya bahas lebih mendalam mengenai perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, khususnya pembelajaran terdiferensiasi. Baik, langsung saja kita mulai. Barangkali Ibu Bapak Guru ada yang mau sekalian praktek dengan modul ajarnya sambil dimodifikasi, boleh ya. Sambil mendengarkan penjelasan dari slide PPT ini, sambil praktek sangat boleh, silahkan, dapat disiapkan dahulu. Yang pertama, saya mulai dahulu dari informasi umum. Ada 3 bagian yang di checklist. Ada kompetensi awal,
sarpras, dan juga target. Saya mulai dari kompetensi awal terlebih dahulu. Untuk kompetensi awal ini, paling tidak di sini Ibu Bapak Guru bisa menggunakan 3 pendekatan untuk melihat bagaimana pemetaan murid-murid Anda di dalam kelas. Nah, pemetaannya ada apa saja? Yang pertama tentang kesiapan belajar murid. Misalnya, strateginya yang dapat Anda laksanakan dengan adanya diskusi kelas, dengan pertanyaan yang berbeda level kesulitannya. Jadi, Anda dapat mengamatinya dengan lembar observasi. Kemudian, dengan adanya tutor sebaya, dengan menjelaskan teman yang kesulitan, maka Anda bisa melihat murid mana yang memang sudah siap belajar, mana yang siapannya menengah, dan mana yang memang belum siap. Yang ketiga, dapat pula menggunakan tugas dengan metode RAF atau Role Audience Format Topic. RAF itu bagaimana? RAF itu adalah memberikan tugas dengan memberikan topik yang memang siswa sukai. Jadi guru perlu menyediakan beberapa opsi topik pembelajaran dan siswa diperkenankan memilih topik pembelajaran mereka. Yang keempat, dapat menggunakan model think, pair, share atau membuat kelompok kecil dan memandu siswa untuk dapat berdiskusi tentang sebuah topik. Dapat pula menggunakan dadu berpikir, ya, jadi membentuk sebuah kertas berbentuk kubus misalnya, dan di setiap sisi kubus ada topik yang kemudian siswa diminta untuk menjelaskan tentang topik tersebut. Yang kedua, kompetensi awal ini dapat pula dilihat dari sisi minat. Nah, apabila dari sisi minat ini misalnya mengadakan diskusi kelas dengan pertanyaan minat mereka, misal siapa saja yang suka nge-game, atau game apa yang kalian suka, karena pasti siswa zaman sekarang suka nge-game ya Bapak Ibu, betul atau betul? Barangkali Anda juga mengalami, ada siswa Anda suka nge-game, karena saya pun mengalami hal yang sama. Dapat pula dengan tutor sebaya yang punya minat sama. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah kompetensi awal ini dapat dilihat dari profil belajar. Misalnya adalah menyediakan diskusi kelas dengan chatting di media online, podcast, maupun talk show. Karena ini berbeda-beda, media online itu mereka harus membaca. Podcast itu mereka mendengar, sedangkan talk show itu mereka yang memang banyak bergerak, jadi lebih ke kinestetik. Sebagai contoh, bagaimanakah hasil pemetaan kompetensi awal? Saya sajikan berikut. Ini contoh adalah asesmen kesiapan murid. Jadi, kompetensi awal ini perlu melakukan asesmen diagnostik. Contohnya di mata pelajaran seni lukis. Di sini siswa diminta menggambar sesuka hati mereka, sehingga guru dapat mengobservasi. Ada 3 kategori siswa, biasanya dikelompokkan dalam 3 kategori, Ibu Bapak Guru. Ada yang kesiapan awal, kesiapan menengah, dan kesiapan lanjut. Anda mungkin dapat memperhatikan ada perbedaan tertentu, bagaimana siswa menggunakan warna, kerapian menggambar, dan juga sesuai dengan rubrik yang memang dibuat oleh guru. Kemudian, selain menggunakan asesmen kesiapan, ada pula di sini contoh asesmen minat murid. Jadi di asesmen minat murid ini mengasesmen untuk kelas 7 dengan beberapa pertanyaan seperti apa yang kamu lakukan sampai lupa waktu. Maka di situ siswa menjawab beragam minat mereka. Pertanyaan yang kedua adalah hal apa yang paling menantang, ya, menantang di dalam hidup para siswa ini. Ini bisa dikumpulkan menggunakan Google Form, Bapak Ibu, atau juga menggunakan kertas lebaran untuk mereka dapat mengisi secara singkat di dalam kelas. Kemudian, setelah kompetensi awal ini sudah Ibu Bapak Guru petakan, maka selanjutnya adalah dapat menentukan target peserta didik dari data yang sudah didapatkan, dari kesiapan, maupun minat belajar, maupun gaya belajar. Anda dapat membuat pemetaan target peserta didik. Misal ini adalah target peserta didik untuk kelas 7 yang memang diampu oleh saya. Maka di sini saya buat ada 3 kategori, ada kesiapan belajar, gaya belajar, dan juga minat.
kesiapan belajarnya ada 3 kategori. Untuk yang kesiapan belajarnya awal, ternyata gaya belajarnya mereka audiovisual. Untuk yang kesiapan belajarnya menengah, mereka gaya belajarnya juga sama, audiovisual. Dan untuk yang kesiapan belajar lanjut, sebagian besar mereka atau lebih banyak gaya belajarnya kinestetik. Nah, tetapi ternyata minatnya pun berbeda-beda. Jadi, paling tidak punya data awal mengenai target peserta didik Anda di dalam kelas yang Anda ampu. 2 poin tadi menjadi awal untuk menyusun pembelajaran terdiferensiasi yang juga dilengkapi dengan sarana-prasarana. Sarana-prasarana ini misalnya adalah susunan kelas. Karena di dalam kelas ini sangat beragam, bisa juga disusun bahwa kursi dan meja tidak semuanya menghadap depan. Ada yang memang harus dibuat berkelompok misalnya, ada yang perlu dibuat letter U misalnya, sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Selain susunan kelas, juga tentang media pembelajaran yang perlu digunakan oleh guru. Media pembelajaran ini biasanya lebih mudah ditentukan sesuai dengan gaya belajar mereka. Misal untuk visual, tentu visual tidak akan diberikan bacaan yang isinya huruf semua. Pasti sebagian besar ilustrasi untuk mereka bisa memahami alur cerita pembelajaran hari ini. Atau barangkali dengan video pembelajaran. Dan untuk yang auditory, dengan menyetelkan podcast misalnya, untuk mereka dapat mendengarkan podcast tersebut di dalam kelas. Baik, untuk komponen yang pertama sudah terjelaskan, maka saya akan lompat ke dalam komponen inti atau komponen yang kedua. 2 bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan dari komponen inti yang menjadi perhatian dalam diferensiasi pembelajaran adalah assessment dan juga kegiatan pembelajaran. Saya mulai terdahulu dari assessment. Untuk assessment ini, Anda dapat membuat diagram atau pola assessment. Biasanya assessment ini tidak hanya dirancang oleh satu guru, tetapi juga bisa disepakati oleh satu satuan pendidikan, bagaimana satuan pendidikan ini, satu sekolah ini akan membuat assessment sampai akhirnya nanti mengadakan diferensiasi pembelajaran. Sebagai contoh, saya berikan gambaran bagaimana bagian assessment ini. Yang pertama adalah melaksanakan assessment diagnostik untuk mengidentifikasi murid. Setelah mengidentifikasi murid, maka strategi yang dapat diterapkan oleh satuan pendidikan adalah diferensiasi konten maupun diferensiasi proses. Jadi ada 2 opsi, konten dan proses. Pada diferensiasi konten dan proses ini, dilakukanlah assessment selama pembelajarannya, yaitu assessment formatif. Dan kalaupun sudah melaksanakan diferensiasi konten maupun proses, pada akhirnya untuk assessment sumatifnya diambil dengan diferensiasi produk. Contohnya seperti apa? Saya bahas sekilas saja, Ibu Bapak, karena nantinya akan ada materi tersendiri mengenai penyusunan assessment untuk diferensiasi pembelajaran, maka secara garis besar, gambarannya adalah ketika assessment produk, yaitu untuk assessment sumatif di sini, assessment sumatif, assessment produk, di sini ada 8 poin, contohnya misal siswa akan melakukan pengamatan ekosistem. Tetapi semua assessment produk ini harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Jadi ketika menyusun perangkat pembelajaran diferensiasi, modul ajarnya satu saja. Tujuan pembelajarannya satu. Hanya memang di assessment-nya ini yang bisa beragam. Misal di sini ada kuis, ada juga LKPD, dan juga panduan percobaan sederhana pemanasan global. Kemudian setelah assessment, masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Justru kegiatan pembelajaran inilah yang menjadi kunci pembelajaran terdiferensiasi ini terlaksana atau tidak. Karena di sini Anda perlu membayangkan terlebih dahulu, diferensiasi apa dulu ya yang akan Anda terapkan. Jadi Anda tidak harus menerapkan ketiga-tiganya, Bapak Ibu Guru. Anda dapat memulainya dengan satu terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini adalah diferensiasi konten.
diferensiasi konten ini misalnya, jika diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar, maka pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah pada kelas matematika untuk kelas 5 akan dibagi dengan kemampuan awal peserta didik. Untuk yang masih awal, ditekankan pada kelancaran penjumlahannya dan juga pengurangannya. Untuk yang sudah mulai lancar, akan meningkatkan kelancaran perkalian. Dan untuk yang kemampuannya sudah tinggi, akan masuk ke perkalian dan pembagian 3 digit. Jadi sebenarnya materinya satu, matematika, tujuan pembelajarannya juga satu, yaitu tentang penjumlahan bilangan dan perkalian bilangan. Tetapi ibu bapak guru di sini tidak perlu terburu-buru. Ada yang memang mereka harus tuntas dahulu di dalam penjumlahan, maka berikan pengayaan tentang penjumlahan. Kemudian untuk diferensi konten berdasarkan minat, sebagai contoh, di kelas 1, siswa mewawancarai orang dengan profesi yang berbeda-beda di lingkungan sekolah. Misalnya ada suster kesehatan, ada tukang kebun, ada satpam, ada kepala sekolah, ada guru, untuk mencari tahu konsep kewajiban dan peran suatu organisasi. Tentu di sini objek wawancaranya beda-beda dan siswa dapat memilih sendiri berdasarkan minat mereka. Dan yang ketiga, konten berdasarkan gaya belajar sebagai contoh, misal di kelas 5 nih Bapak Ibu Guru, salah satu aktivitas pembelajaran yang akan diterapkan yaitu menggunakan menu permainan. Misalnya ada tic-tac-toe namanya, di mana selama 40 menit sesi kelas, peserta didik masing-masing bisa memilih beberapa atau semua dari 9 aktivitas. Jadi ibu bapak guru cukup perlu menyediakan 9 aktivitas dan mereka dapat memilih. Di masing-masing pilihan ada aktivitas yang menceritakan masalah matematika misalnya dengan komik visual atau menggunakan benda di sekitar. Nah, biasanya ini untuk anak yang kinestetik karena harus banyak gerak. Atau juga membuat lagu tentang konsep matematika karena dia anak audio. Ya. Ada pula di sini diferensiasi yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Jadi di proses pembelajaran ini, misalnya di kesiapan pembelajaran, diferensiasi yang digunakan, misalnya berdasarkan kesiapan anak, didapatkan pre-assessment dari guru untuk memperkenalkan perkalian dalam beberapa cara. Penjumlahan berulang, menggunakan tabel angka, misal, untuk peserta didik yang masih ada di kesiapan belajar awal, masih belum paham-paham tentang materi matematikanya. Bagi yang sudah lumayan paham, menggunakan pola dari hitung lompat untuk penjumlahan. Dan bagi yang sudah lancar, bisa menggunakan beberapa strategi matematika lain yang memang sudah dirancang oleh ibu bapak guru. Dan selanjutnya, jika berdasarkan minat di dalam kegiatan pembelajaran, sebagai contoh, untuk mengenal satuan ukur, peserta didik mengukur panjang meja menggunakan objek yang mereka miliki. Jadi memang tidak harus menggunakan penggaris, karena prinsipnya adalah untuk memperkenalkan alat ukur. Jadi mereka bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan tempat pensil mungkin, bisa menggunakan penghapus mereka sebagai contoh. Dan untuk diferensi proses ini berdasarkan gaya belajar dapat diterapkan sebagai contohnya dalam kegiatan IPA untuk mengenali alat reproduksi, peserta didik dapat menggali informasi mengenai alat reproduksi dari berbagai media. Jadi siswa diberikan keleluasaan, tapi guru sebaiknya memberikan opsi. Ya, jadi sekalipun merdeka, guru tetap harus memberikan opsi kemerdekaan itu untuk membimbing siswa. Jadi kemerdekaan yang terbimbing. Seperti apa misalnya? Misalnya adalah disediakan media seperti alat peraga, buku bacaan, artikel, maupun video, sehingga berbagai gaya belajar dapat terfasilitasi. Yang ketiga adalah untuk diferensiasi produk ini, misalnya dalam kelas bahasa Indonesia, di sini peserta diminta untuk menemukan pokok pikiran kalimat dalam artikel. Jika kemampuan bahasanya sudah lebih tinggi, maka guru dapat menyediakan bacaan yang memang taraf bahasanya lebih tinggi. Namun kemudian berdasarkan minat mereka,
siswa juga bisa diberikan kemerdekaan untuk memilih produk media yang akan digunakan dalam menunjukkan pemahamannya. Misalnya mereka akan membuat produk video, produk komik, produk gambar. Jadi ada bermacam-macam hasil produknya. Dan berdasarkan gaya belajar, untuk diferensi produk ini, peserta didik boleh menunjukkan pemahaman mereka berkaitan dengan misalnya tema pubertas melalui kampanye. Bisa juga menjelaskan terjadinya pubertas dan bagaimana menyikapinya. Mereka dapat membuat infografis maupun cerita dari video ataupun video mengenai pubertas dan bagaimana cara menyikapinya. Dan yang terakhir yaitu adalah diferensiasi lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga membuat peserta didik menjadi nyaman dalam kegiatan pembelajaran minat dan bakat mereka. Sesuai dengan kesiapan, berdasarkan kesiapan belajar, dapat mengatur posisi duduk sesuai dengan kesiapan peserta didik yang memerlukan guru atau bantuan, dapat duduk berkelompok bersama dengan guru. Yang sudah bisa berkelompok dengan teman yang kemampuannya sudah menengah. Dan strategi ini ketika saya terapkan pun di kelas, ini lebih efektif untuk membantu siswa belajar dan meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena mereka bisa belajar dengan teman mereka sendiri, dan yang memang pemahaman masih kurang, dapat dibantu guru langsung. Tetapi yang sudah paham, mereka tidak bosan dengan pembelajaran, karena pembelajaran mereka adalah menjadi mentor atau tutor bagi temannya. Dan kemudian jika berdasarkan minat, sebagai contoh, jika memungkinkan, kelas bisa dilengkapi dengan sentra yang bisa digunakan untuk siswa menyelesaikan tugasnya. Misal ada pojok baca, Bapak Ibu. Pojok baca ini barangkali di beberapa sekolah sudah ada, dan memang banyak pojok baca, menyediakan beberapa buku bacaan, maupun misal activity hands-on, yang mereka bisa melipat kertas misalnya, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan gaya belajar, apabila memungkinkan pula, di sini ada beberapa kondisi ideal yang disarankan untuk dapat memberikan beberapa opsi agar siswa bisa duduk di kursi, ada yang bisa duduk di lesehan, berdasarkan dengan gaya belajar mereka. Kurang lebih demikian gambaran untuk pembelajaran terdiferensiasi. Ibu Bapak Guru, semoga menjadi gambaran untuk menyusun modul ajar